Gadget, teman setia, atau perusak diam-diam? Halo teman-teman semua, kenalin aku Aurel. Hari ini aku ingin mengajak teman-teman semua mengobrol. Topiknya sangat dekat dengan kita, yaitu gadget. Benda kecil yang hampir tidak pernah kita lepas, mulai dari bangun tidur, di jalan, di kelas, atau bersembunyi-sembunyi melihat HP saat belajar. Bahkan sebelum tidur pun kita masih sempat scroll TikTok kan? Gadget sudah jadi bagian dari hidup kita. Bahkan sebagian dari kita mungkin lebih panik ketinggalan HP dari ketinggalan tugas. Setuju nggak teman-teman? Tapi coba kita berhenti sebentar dan pikirkan, apakah kita mengendalikan gadget atau sebenarnya kita yang dikendalikan oleh gadget? Menurut laporan We Are Social dan Hootsuite tahun 2024, rata-rata orang Indonesia menghabiskan lebih dari 8 jam per hari di depan layar. Itu berarti sepertiga dari hidup kita cuma buat nonton, main game, chatting, atau scrolling. Bahkan menurut survei Kominfo tahun 2023, 80% remaja Indonesia mengakses internet lebih dari 3 jam sehari, dan sebagian besar digunakan untuk media sosial dan game. Oke, kita semua tahu gadget itu bermanfaat. Lewat HP kita bisa belajar, cari informasi, bahkan bisa dapat cuan lewat konten. Tapi di balik itu semua, ada bahaya yang sering kita anggap sepele. Pertama, soal fokus. Siapa di sini yang niatnya mau cari materi tugas di YouTube, tapi ujung-ujungnya malah nonton video kucing, prank, atau drama Korea? Jangan khawatir, saya kadang juga begitu. Itulah jebakan gadget. Kita niatnya produktif, tapi endingnya jadi korban algoritma. Kedua, soal kesehatan mental. Menurut American Psychological Association, terlalu sering membuka media sosial bisa menimbulkan kecemasan, rasa tidak percaya diri, bahkan depresi. Kenapa? Karena kita harus membandingkan diri kita dengan kehidupan orang lain yang kelihatan sempurna di Instagram. Padahal itu semua seringkali cuma bagian dari glamor dari hidup mereka. Ketiga, soal hubungan sosial. Lucunya, kita bisa ngobrol akrab dengan orang di dunia maya, tapi jadi canggung ngobrol dengan orang di sebelah kita, makan bareng, tapi masing-masing sibuk main HP. Kita jadi akrab dengan layar, tapi jauh dari orang-orang terdekat. Jadi, pertanyaannya sekarang, apakah gadget itu musuh? Tentu tidak. Gadget itu ibarat pisau, bisa berguna, bisa juga bahaya, tergantung siapa yang memegangnya. Karena itu, kita perlu jadi pengguna gadget yang cerdas dan bijak. Gimana caranya? 1. Buat batasan waktu. Coba atur screen time, misalnya 1 jam untuk medsos, 2 jam untuk belajar online, sisanya fokus ke kegiatan nyata. Gunakan fitur digital well-being di HP. Jangan cuma tahu cara ganti wallpaper, tapi tidak tahu cara atur bahasa waktu aplikasi. 2. Gunakan untuk hal yang membangun. Daripada scroll gosip, kenapa nggak cari video edukasi, belajar desain, coding, atau bikin konten positif? Gadget bisa jadi guru kalau kita tahu cara memanfaatkannya. 3. Bangun koneksi di dunia nyata. Coba sehari tanpa HP saat kumpul bareng keluarga atau teman. Rasain sendiri bedanya. Percayalah, ngobrol langsung itu lebih menyenangkan daripada kirim stiker lucu. 4. Saring sebelum sharing. Di era banjir informasi, jangan asal percaya semua yang ada di internet. Hoax bisa menyebar lebih cepat daripada virus. Kita harus bisa generasi yang kritis dan berpikir logis. Nah, teman-teman, kita ini generasi yang istimewa. Kita tumbuh bersama teknologi, tapi justru karena itu, kita juga punya tanggung jawab. Jangan sampai jadi budak teknologi. Saya yakin kita bisa. Kita bisa menjadikan gadget sebagai alat untuk tumbuh, bukan untuk jatuh. Kita bisa viral karena prestasi, bukan hanya karena joget-joget atau drama sensasi. Oke,
aku ingin menutupnya dengan satu kalimat sederhana, yaitu gadget boleh pintar, tapi kita harus lebih pintar. Karena pada akhirnya masa depan bukan ditentukan oleh teknologi, tetapi oleh orang yang menggunakannya. Terima kasih, sampai jumpa.